kemudian cemberut. Itu perkara hati itu. Berbolak-balik hati itu. Maka dikatakan qalbun. Qalbun, sesuatu yang berbolak-balik, bergonta-ganti. Qalbu itu artinya hati, sisi bahasa artinya berganti, yang selalu berganti. Dulu nggak suka, sekarang cinta. Ya. Dulu cinta, sekarang nggak suka. Ada nggak begitu? Iya. Dulu kita tersebut dukung-dukung, sekarang kemudian kita tidak suka lagi. Itu ya, itulah hati. Maka kemudian sampean akan terheran-heran, kenapa sampean itu bisa mencintai seseorang itu? Apa faktornya? Ada seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu menikah itu kemudian saling mencintai. Dengan saling mencintai itu kemudian rela berkorban. Itu kemudian itu dahsyatnya hati, dahsyatnya cinta itu. Kok bisa duduk sopo-sopo nih, bukan siapa-siapa. Dan perkara cinta ini orang itu sampai kemudian rela untuk kemudian membunuh karena sang kekasihnya dirampas oleh seseorang. Nah, kembali lagi kepada persoalan. Oleh karena itu kata Allah, fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Yang berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, kalian semuanya itu adalah ja'i'un, potensi untuk menjadi orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Oleh karena itu fastata'imuni, maka hendaklah kalian itu meminta makan kepadaku. Ya. Kalau kalian minta makan kepadaku, ut'imkum, aku akan berikan makan kepada kalian. Jamaah sekalian, kita ini disuruh oleh Allah untuk meminta makan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu kemudian menggambarkan begini. Silakan dibuka di dalam surah Asy-Syu'ara ya, surat ke-26. Pada ayat yang ke 78 sampai ayat yang ke 81. Siapa Allah yang Rabbul Alamin itu? Allah yang Rabbul Alamin adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dia pula yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia Allah adalah zat yang yut'imuni, yang memberikan makan kepadaku, wa yasqin, dan dia Allah yang memberikan minum kepadaku. Caranya Allah memberikan minum kepada siapapun itu dengan menggerakkan hamba-hambanya yang lainnya. Itu ya. Lalu kemudian apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau sekiranya aku sakit, wa huwa yashfin, maka dia Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Ini tauhidnya luar biasa. Ya, silakan dipraktekkan ya Allah. Ya, besok ya Allah belum ada yang aku makan ya Allah. Oleh karena itu berikan rezeki sehingga aku bisa makan ya Allah. Bahkan ada doa yang dahsyat itu, yang ini merupakan tuntutan ya, tuntutan daripada pendukung atau hawariyin ya, pendukung daripada Nabi Isa. Dia menuntut kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kira-kira Allah tersebut itu
bisa enggak menurunkan makanan dari langit? Tolong po, coba ya. Jadi ini tuntutannya luar biasa ini. Kalau bahasa saya ini rada ngelama itu. Paham ya? Jadi mereka menuntut. Lalu kemudian apa? Silakan dibuka di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-113 sampai ayat yang ke-114. Ya. Sebetulnya mulai ayat 112 ya. Ayat 112, coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ingatlah ketika Hawariyun, pengikut setianya Nabi Musa, Nabi Isa berkata, apa kata Hawariyin atau Hawariyun? Ya Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuk, apakah Tuhanmu mampu ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan atas kami, yaitu ma'idatan minas sama, yaitu apa itu? Hidangan dari langit. Apakah mampu Tuhanmu itu menurunkan hidangan dari langit? Mungkin GoFood itu, ya, ya rada lama ini ya. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian Hawariyun ngomong begitu, Nabi Isa mengatakan, qala taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Jok ngawur nih. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian itu orang-orang beriman. Cuma aneh-aneh po. Lalu kemudian apa? Qalu nuridu, alasannya ini cerdas ini. Qalu nuridu an na'kula minha. Mereka mengatakan kami menginginkan an na'kula minha, kami menginginkan untuk makan hidangan dari langit. Koyo opo rasane? Ya, wa tatma'inna qulubuna, dan supaya hati kami menjadi tenang setelah ditunjukkan betapa Allah itu mampu menurunkan hidangan dari langit, biar tambah mantep. Ya. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan apa namanya? Kami mengetahui an qad sadaqtana, bahwasanya Engkau telah berkata benar kepada kami bahwa Allah itu maha mampu. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami nanti akan menjadi saksi akan peristiwa itu, betapa Allah itu mudah sekali untuk menurunkan hidangan dari langit. Akhirnya gimana? Dengan desakan itu Nabi Isa itu berdoa. Coba doanya dahsyat ini. Ini boleh itu dipakai itu bagi yang mau usaha apa namanya, usaha catering itu, ya. Pakai aja doa itu. Qala Isa ibnu Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Saya ini suka doa ini, ya. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkan atas kami ma'idatan minas sama, yaitu hidangan dari langit. Takunu lana idan, kau jadikan dengan peristiwa turunnya hidangan dari langit itu idan, sebagai hari raya li awwalina, pada orang yang awal di antara kami, wa akhirina,
dan orang yang berada di belakang kami, akhir kami, sebagai tanda hari raya kami. Wa ayatam mink, dan sebagai ayat bukti dari engkau, warzuqna wa anta khairur raziqin, rizkikan kami, wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tetapi ada ancaman itu, ayat berikutnya. Qala Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, yes, saya akan turunkan hidangan dari langit, tapi famay yakfur ba'du minkum, barang siapa orang yang kafir, ingkar setelah peristiwa turunnya hidangan dari langit itu, fa inni u'adzibuhu, maka sesungguhnya aku u'adzibuhu, aku akan memberikan suatu azab kepada seseorang, azaban, suatu azab, siksa, la u'adzibuhu ahada minal alamin, yang tidak pernah aku timpakan azab itu kepada seorang pun di jagat raya ini. Jadi karena apa? Jaluk aneh-aneh. Oke, tak turuti, tapi mari ngono mokong tak wis entek kowe. Ya. Jadi itu. Para jamaah sekalian, minta makanan pada Allah. Allah lah yang menjamin kita terbebas dari lapar itu. Di dalam surah apa? Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy bisa dilihat ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi nama surat Quraisy ini diletakkan oleh Allah karena orang Quraisy itu adalah orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka itu adalah sekelompok masyarakat yang sangat dinamis, bukan statis. Masa presidennya kaya apa, tetap etos kerjanya baik. Apa mana api. Lalu kemudian apa? Ila fihim, kebiasaan mereka itu adalah rihlatash syita was saif. Jadi kebiasaan mereka melakukan rihlah, yaitu perjalanan panjang, baik itu di waktu musim dingin maupun di waktu musim panas. Oh, kalau musim panas, musim dingin saya harus kemudian berdagang ke Syria, ke Palestina, macam-macam itu. Jadi mereka itu punya etos kerja yang tinggi, enggak mutu. Waduh, saiki udan dodol apa ya? Enggak begitu. Selalu punya plan A, plan B, plan C. Paham ya? Jadi punya. Oh, kalau musim hujan begini, kalau musim kemarau begini. Punya rencana, sehingga ketika kemudian terjadi katakanlah terjadi krisis moneter, orang yang kreatif itu tidak kehilangan langkah. Paham ya? Dia selalu memiliki ketajaman di dalam membaca peluang-peluang itu. Paham ya? Oleh karena itu Nabiullah Yakub ketika kemudian kehilangan Nabi Yusuf dan kehilangan Binyamin, lalu kemudian menyuruh supaya anak-anaknya, ya, silakan kalian tersebut itu memasuki
sebuah negeri min abwabim mutafarriqah, dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Paham ya? Jadi untuk menemukan sebuah keberhasilan itu tidak harus satu pintu. Dengan cara ini ya tidak dapat cara yang lainnya. Ada planning A, planning B, C dan seterusnya. Itu. Kalau saat ini ternyata pemuda yang diinginkan lah kok gak datang kepada kita, datang kepada teman kita, ya wis aja arep-arep iku, sing liyane wae. Paham ya? Halo, akhwat. Paham ya? Aku kalau gak dia gak mau. Halah. Paham ya? Banyak. Ya, begitu juga yang ikhwan. Kalau akhwat yang mau dibidik itu ternyata didahului orang, aduh, kiamat sudah. Aku nggak mau kalau bukan dia. Itu seorang pemuda yang kacau pikirannya itu. Paham ya? Seorang pemuda itu adalah, oh dia sudah diambil orang, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa memilih yang lebih baik lagi. Gitu. Jangan gini, ya wis saono ya wis saoleh. Jangan gitu. Itu putus ngaisah itu. Putus asa, enggak boleh. Ya. Perguruan tinggi daftar ora diterima, kiamat iki. Ndak, emang untuk mencari ilmu itu harus di perguruan tinggi negeri? Ndak harus. Paham ya? Ndak harus. Betapa banyak orang yang kemudian di perguruan tinggi swasta itu jauh lebih sukses daripada yang di perguruan tinggi negeri. Atau sebaliknya, itu bukan perkara di negeri atau di swasta, tapi perkara orang itu sungguh-sungguh apa enggak di dalam menggali ilmu itu. Itu aja sebetulnya. Nah, berikutnya apa tadi? Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatasyita'i was-sayf falyabudu. Maka hendaklah mereka beribadah, menyembah kepada siapa? Rabb hadzal bait, kepada Tuhan yang apa? Tuhan yang memiliki Baitullah, yang menguasai Baitullah. Jadi falyabudu rabb hadzal bait. Kita tidak disuruh menyembah Ka'bah, tapi falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan yang menguasai Baitullah, yang menguasai rumah tempat ibadah itu, yaitu Allah. Siapa Allah? Rabb hadzal bait itu alladzi at'amahum min ju', yaitu yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka itu terlepas dari kelaparan, wa amanahum min khauf, yang memberikan jaminan keamanan kepada mereka sehingga terlepas dari ketakutan. Artinya adalah ketika kita tersebut itu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, ikhlas, lalu kemudian kita kerja dengan benar, jangan khawatir untuk lapar itu. Dia paham ya? Tidak akan pernah kita akan kelapar, tidak akan pernah itu. Manakala kita tersebut itu ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu enggak layak takut miskin, karena orang beriman itu punya Allah yang maha kaya. Paham ya? Itu. Dan kalau doa itu mesisan lah. Sebagaimana Nabi Sulaiman itu. Ya. Rabbi habli mulkal la yambaghi. Ya. Apa namanya? Ya Allah, berikan ya Allah kepadaku, ya Allah, Rabbi habli mulkan, berikan ya Allah aku kerajaan, la yambaghi, di mana kerajaan tersebut itu yang tidak pernah sampai
dilalui li ahadin terhadap seseorang mim ba'di dari setelahku. Ya Allah, berikan aku kekuasaan kerajaan yang tidak pernah dilampaui oleh orang setelahku. Jadi silakan njaluk iku sing mesisan sama Allah. Jangan kemudian ya Allah, jangan jadi pemuda cengeng gitu ya. Jangan menjadi pemudi yang cengeng. Ya Allah, gimana ya Allah? Dia sudah diambil orang ya Allah. Mana? Pokoknya aku minta ya Allah, sudahlah ya Allah, pokoknya siapa yang mau ya Allah. Jangan begitu. Minta. Ya Allah, saya minta ya Allah kepadamu wanita yang salihah, yang cantik, yang cerdas, yang kaya, sehat walafiat, anak tunggal. Yang akhwat minta, ya Allah, aku minta ya Allah seorang laki-laki sebagai suamiku itu yang soleh, ya, yang cerdas, ya, tapi ganteng ya Allah, anak orang kaya, ya, anak tunggal ya Allah. Minta begitu apa-apa. Yang terakhir itu gak apa-apa walaupun tidak anak tunggal, paham ya? Tapi pastikan ya Allah, yang penting soleh walaupun ganteng, pinter, kaya ya Allah. Itu minta itu begitu. Nah, lalu kemudian ada orang itu mendapatkan pasangan yang tidak ideal gitu. Yang laki-lakinya ganteng, yang perempuan itu di bawah standar. Yang di bawah standar itu kayak apa toh? Akhirnya kemudian perempuan yang dulu disenangi lalu didahului orang itu kemudian, loh kok istrimu kok gitu? Emang kenapa? Ya, yang penting aku mencintainya. Itu kan dendam kesumat itu. Mbok yo ojo gitu, dia. Bagaimana kemudian perempuan itu mengatakan, wow, ternyata istrimu lebih cantik daripada aku. Iya. Nah, malah aku bersyukur ketika engkau bersama orang lain itu. Aku mendapatkan yang lebih baik lagi. Gitu. Paham ya? Ya. Oke, berikutnya. Jadi minta makan kepada Allah. Caranya bagaimana supaya mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka itu? Wah, itu caranya ditunjukkan oleh Allah itu. Apa itu? Yaitu jadilah orang yang bertakwa. Kuncinya adalah jadilah orang yang bertakwa. Silakan dibuka di dalam surah At-Talaq ya. Surah At-Talaq. Surat yang ke-65. Pada ayat yang kedua, di ujung ayat kedua, 3, 4, 5. Di ujung ayat yang kedua dikatakan apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, jalan keluar yang lebih baik. Jangan paniklah. Duwe utang mari ngono ora iso bayar bunuh diri. Wah, enggak. Sampai punya Allah yang maha kaya. Minta sama Allah. Paham ya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kapan? Ketika orang itu bertakwa kepada Allah. Yang berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh,
siapa orang yang tawakal kepada Allah akan Allah cukupi apa yang menjadi kebutuhannya itu. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah tersebut itu adalah balighu amrih, Allah tersebut akan melaksanakan urusannya. Dan kemudian qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu tersebut itu qadran, itu adalah memiliki qadran, takaran atau ketentuan-ketentuan itu. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ujung ayat yang keempat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Jadi kalau sekarang antum itu mengalami kesulitan-kesulitan, caranya untuk mendapatkan kemudahan, bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Orang itu loh punya koneksi dengan pejabat, orang kuat di negeri ini gampang kok, walaupun rada beling-beling itu ya, gampang itu. Bagaimana kalau kita punya koneksi dengan Allah? Kalau koneksi kita dengan Allah, hubungan kita kepada Allah itu bagus, tidak ada perkara yang sulit itu, melainkan akan dimudahkan oleh Allah. Apalagi cuman urusan jodoh kecil itu, paham ya? Lalu kemudian apa? Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah amar Allah, unzila ilaikum, itulah perintah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wa may yattaqillah, di ujung ayat kelima, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapus dari dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan dia Allah akan mengagungkan, memberikan pahala yang agung padanya. Jadi itu janji Allah. Sehingga beberapa ayat tadi itu apa itu dikatakan, ayat apa itu, saya tuh lupa itu, 1000 dirham atau apa itu, saya tuh lupa itu. Jadi untuk kemudian kita mendapatkan apa, kemudahan-kemudahan dari Allah, baik itu rezeki, baik itu apa aja, rezeki termasuk jodoh ya, kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan yang terbaik. Syaratnya bangun koneksitas kita dengan Allah, dengan koneksitas kita yang baik, ibadahnya yang kenceng ya, baca Al-Qur'annya. Al-Quran itu adalah merupakan surat cinta Allah kepada hambanya. Baca surat cinta Allah itu, baca Al-Quran itu. Iyalah, meskipun sehari cuma 1 juz gak apa-apa, baca itu ya. Kalau saya menginginkan antum semuanya sehari itu paling tidak 1 juz, zaman rasakan itu. Nanti kalau sudah 1 juz dalam sehari, lalu kemudian Anda bisa istiqomah 40 kali khatam aja, sampean akan rasakan itu, paham ya? Akan rasakan apa itu, kemudahan-kemudahan apa yang sampean dapatkan itu. Nanti kalau sudah terlaksanakan, laporan ke saya itu ya. Oke, berikutnya, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian itu adalah arin. Loh, wis jam sekian, jam 9. Lanjut ya, hanya ini aja dulu ya, saya potong habis ini ya. Kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kalian tersebut itu arin, yaitu telanjang. Bayi kita dulu, bayi lahir itu telanjang enggak? Telanjang. Kira-kira apa ya di sini-sini? Ya gila nih, apa gitu? Enggak, tapi semuanya senang, paham ya? Lalu kemudian apa? Semuanya kalian tersebut itu arin, telanjang. Maka ada seorang
Yang menemukan bumi bulat itu siapa? Yang menemukan bumi bulat itu? Halo? Apa? Bukan Columbus, itu keliru. Namanya Ibnu Battuta. Paham ya? Ibnu Battuta. Bahkan Ibnu Battuta itu sampai kemudian melancong ke sebuah wilayah di mana wilayah tersebut itu orangnya telanjang semuanya. Maka kemudian Ibnu Battuta memberikan nama kepada masyarakat itu Uryan atau Irian. Paham ya? Uryan atau Irian itu artinya telanjang. Jadi Ibnu Battuta itu yang menemukan itu. Bukan Columbus, Ibu Cui itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kalian semuanya dulu itu adalah berawal telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian padanya. Oleh karena itu fastaksuni, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku. Kalau kalian itu minta pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Sebelum ya apa caranya nanti kalau kemudian misalkan sama orang tua, ya doalah di samping orang tua. Ya Allah, aku butuh pakaian, ya Allah, berikan pakaian kepadaku, ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tuaku, ya Allah, punya kemampuan untuk membelikan pakaian kepadaku, ya Allah. Gitu, paham ya? Doa sampingnya orang tua. Nanti kalau sudah bersuami, doa di samping suami. Ya Allah, teman-temanku pakaiannya bagus-bagus, ya Allah, aku pengen pakaian yang bagus menutup aurat, ya Allah. Gitu ya, di samping suami ya, berdoa gitu. Tapi suami yang hebat itu ya, itu tahu apa yang menjadi keinginan istrinya. Ayo sayang, jalan-jalan, jalan-jalan nanggene Sidoarjo, sebelum alun-alun belok kiri, des Indah Bordir. Wes itu diampir notok ngono wis seneng. Walaupun enggak beli itu. Jadi artinya apa? Mintalah pakaian kepada Allah itu. Kalau kalian minta pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian buat kalian. Coba pakaian yang diinginkan oleh Allah kayak apa? Silakan dibuka surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum atas kalian libasan, yaitu tentang aturan berpakaian. Pakaian yang benar itu adalah yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, warisan, dan sebagai penghias bagi kalian. Seorang perempuan akhwat lek pakaian itu kudune satu nutup aurat dan kedua tambah anggun. Begitu juga ikhwan, berpakaian itu ojo tambah ketok elek, keliru pakaiannya itu. Paham ya? Upayakan berpakaian itu satu menutup aurat, yang kedua tambah anggun, tambah gagah, tambah ganteng. Itu pakaian yang benar. Ini dulu yang bisa kami aturkan.
karena tadi mulainya jam 8 lebih ini. Ya. Nanti insya Allah lebih diawali sehingga kajiannya tuntas ya. Untuk saat ini apa ya, perlu pertanyaan tak? Ada? Ya sudah, monggo ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Jufri Ubaid karena telah memaparkan materi yang sangat menarik sekali di malam hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja kami membuka 2 sesi tanya jawab terlebih dahulu, satu untuk teman-teman ikhwan dan satu untuk teman-teman akhwat. Untuk teman-teman ikhwan jika ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan saja, sedangkan untuk teman-teman akhwat mungkin bisa ditulis pertanyaannya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia bagian akhwat. Oke, untuk teman-teman ikhwan dulu mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Belum ada? Atau teman-teman akhwat nih mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jufri Ubaid, kami persilakan. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit agak keluar dari pembahasan tapi gak apa-apa, pokoknya tidak tidak apa-apa, keluar di sini aja. Oh iya. Gini Ustaz, apa itu mungkin kalau antara derajat kebaikan antara sholat lail dengan sholat tahajud itu maksudnya lebih tinggi mana Ustaz, antara lail atau tahajud? Kalau lail kan sebelum tidur, kalau tahajud kan paling enggak setelah tidur, bangun tidur habis itu sholat tahajud. Lah kalau misalnya ada mungkin sedikit masalah, kalau misalnya kita sholat tahajud itu kan biasa dianjurkan setelah sholat isya kan tidur. Kalau misalnya kita sudah tidur sholat isya habis itu bangun bener paling enggak jam 3 habis itu bangun sholat tahajud, habis itu ndak sempet doa tapi sudah sholat tahajud, duduk zikir bentar ketiduran. Lah kalau misalnya sholat lail kan sebelum tidur guys, sholat lail itu kan semakin malam semakin baik. Lah kalau misalnya kita sholat lail itu setelah sholat lail itu masih sempat untuk minta atau berdoa. Lah mungkin gimana ya, kalau misalnya keadaannya kayak gitu, lebih baik sholat tahajud atau sholat lailnya? Karena apa itu, kalau di sholat tahajud benar tidur jam 7 bangun jam 3, tapi setelah bangun jam 3 sudah sholat tidak sempat doa. Terus kalau misalnya di sholat lail semakin malam semakin baik, misal jam 11 sholat itu sholat dan sempat doa dan habis itu tidur. Lah itu lebih baiknya gimana Ustaz? Ya. Ya, syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat malam itu 2 rakaat, ngantuk terus tidur. Paham ya? Setelah itu bangun, sholat lagi, tidur lagi. Setelah itu kemudian bangun, sholat lagi, tidur lagi. Rasulullah itu bisa begitu, bisa terjaga. Lah Pak Dewi kira-kira bablas enggak? Bablas. Paham ya? Tetapi itu boleh, paham ya? Melakukan sholat pola begitu itu boleh. Lalu kemudian apa sih perbedaan sholat malam, qiyamul lail atau tahajud itu apa? Dari sisi bahasa, sebagaimana di dalam surah Al-Isra
ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan sebagian daripada malam, fatahajjad, maka bangunlah ya, bihi, dengannya, untuk melakukan apa? Ibadah, salat nafilah sebagai tambahan laka bagimu. Asa ayyaba'atsaka, mudah-mudahan akan apa? Mendudukkan kamu rabbuka, Tuhanmu, maqamam mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Jadi tahajud, kalau orang itu bangun di malam hari, bukan bangun tidur di siang hari, ya, bangun tidur di malam hari, lalu kemudian sholat malam, qiyamul lail, sholat malam karena bangun tidur, itu diistilahkan tahajud. Bagaimana sholat malam habis tidur dengan sholat malam belum tidur? Sama, hanya istilah. Oleh karena itu sholat malam yang kemudian dilakukan sambil istirahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, tenang dulu. Setelah itu kemudian sholat lagi. Karena ada istirahat, itu namanya tarawih. Paham ya? Namanya tarawih. Cuman tarawih wong saiki ora istirahat, langsung duk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ora gitu. Paham ya? Tapi ada enggak begitu? Ada. Enggak begitu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi itu kalau sholat malam ya enggak lama. Satu rakaat itu cuman bisa satu surat Al-Baqarah, ya. Terkadang satu rakaat itu bisa 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, begitu. Lho ngono Nabi itu maksum itu salate kok guna awak dhewe. Ya. Jadi dikatakan oleh Allah bahwa orang tersebut itu yang melakukan qiyamul lail, baik itu sebelum tidur maupun setelah tidur, yang dikatakan tahajud ini adalah sebagai nafilatan laka, sebagai nafilat, ibadah tambahan. Dengan itu kemudian Allah nanti akan memberikan kedudukan kepada orang itu maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Dan salat malam itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang solih. Kapan waktunya? Itu dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, dari mulai ayat pertama. Coba. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila, dan seterusnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi kalau punya anak, ojo nyenengno anake muzammil, kok kemulan ae. Turuan itu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah kamu, al-laila, di waktu malam hari, untuk salat, illa qalila, walaupun
walaupun sebentar, walaupun cuma 1 jam nggak apa-apa. Ya, kalau taraweh 1 jam betah nggak? Hah? Langsung sikile semutan kabeh. Ditumek semutan gajan. Lalu kemudian apa? Kumil laila illa qalila. Nisfahu. Kapan itu? Nisfahu. Separuh malam. Awingkus minhu, atau kurang dari separuh malam. Auzida alaihi, atau lebih daripada 1/2 malam. Batasannya adalah sampai subuh. Subuh mari, bukan malam lagi. Paham ya? Setelah itu apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan tancapkan kepadamu qawlan tsaqila, perkataan yang berbobot. Wah, ini seorang pemimpin kalau kemudian suka sholat malam, perkataannya itu mandes. Paham ya? Mandes itu. Kalau orang tua itu nasihati anak mak jelek, langsung berkesan. Ya itu hebatnya. Oleh karena itu kalau baca Quran di malam hari, insya Allah cepat hafal itu. Belajar di waktu malam hari cepat berkesan. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Ya, itu aja dulu. Baik, terima kasih, semoga bisa menjawab ya Mas. Dan ini Ustadz ada titipan pertanyaan dari teman-teman akhwat. Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi Ustadz. Jazakumullah khair. Oh iya, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah, lafaz-lafaznya dari Allah, paham ya? Yang kemudian disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya dari Allah. Kalau hadis qudsi, ada ulama yang mengatakan itu adalah huwa kalamullahi ta'ala, sebagaimana di papan ini, adalah merupakan kalam Allah, au annallaha ta'ala auha ila rasuli, atau Allah memberikan wahyu kepada rasulnya, ya, maknanya saja, wal lafdu rasulillah, tapi lafadznya adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Intinya dari Allah, kontennya dari Allah, redaksi apa lafadznya itu adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Jadi itu para ulama itu diantara lain berselisih tentang itu. Tetapi itu adalah firman Allah. Tetapi kalau Al-Quran itu adalah kontennya, lafadznya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedang hadits qudsi ada mengatakan kontennya, maknanya dari Allah, tetapi redaksinya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ada yang mengatakan pendapat awal annal hadits al-qudsi, sesungguhnya hadis qudsi itu adalah min indillahi, dari sisi Allah, baik itu lafzihi, lafadznya, wa ma'nahu, dan kemudian baik itu lafadz maupun maknanya dari Allah. Cuman itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling kuat adalah hadis qudsi, itu adalah redaksinya, makna dan lafadznya dari Allah, ya, tetapi yang di luar daripada Al-Qur'an. Paham ya? Yang di luar dari Al-Qur'an. Itu aja. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman akhwat.
Dan sebelum kita ke penyampaian statement dari Ustadz Jufri Ubaid, kepada sobat-sobat Risma yang mungkin sudah menfollow atau sudah mengikuti Instagram dari kami, Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya, bisa banget buat teman-teman untuk meramaikan momen kajian kita di malam hari ini dengan mengupload story melalui Instagram dan men-tag kami di @rismasurabaya25. Semoga dengan seperti itu akan lebih banyak lagi teman-teman kita yang nantinya akan mengikuti majelis ilmu seperti kita di malam hari ini. Dan insya Allah hal itu juga bisa jadi sebuah amal jariah ya untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Dan baik, langsung saja kepada Ustadz Jufri Ubaid kami persilakan untuk menyampaikan closing statement Ustadz sekaligus memimpin doa penutup untuk kajian kita di malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Yang pertama bahwa hadis qudsi yang berada dalam urutan yang ke-24 dari Arba'in Nawawi tadi itu adalah mengajarkan kepada kita untuk supaya tidak berbuat zalim. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Yang kedua itu adalah hadis qudsi yang kita pelajari tadi itu adalah mengajarkan tentang ketauhidan, bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita diperintah untuk meminta petunjuk kepadanya. Allah lah yang memberikan makan kepada kita sehingga kita disuruh untuk meminta makan kepada Allah. Allah lah yang memberikan pakaian kepada kita sehingga kemudian kita disuruh meminta pakaian kepadanya. Sehingga doa usai makan itu kemudian alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami. Begitu juga ketika usai berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani ma uriya bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillah yang telah memberikan pakaian kepadaku, dengan pakaian itu tertutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dengan pakaian itu aku akan menjadi lebih indah di dalam melalui kehidupanku. Ya. Jadi oleh karena itu hadis tadi mengajarkan supaya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Oleh karena itu mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah sobat-sobat 5 serangkaian acara kita di kajian adab Satnek yang diselenggarakan oleh Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya. Dan sebelumnya saya mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Jufri Ubaid karena telah memaparkan materi di kajian malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Sima semuanya yang sudah sangat semangat sekali datang mengikuti kajian kita di malam hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jufri Ubaid bisa menjadi ilmu baru dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya mewakili rekan-rekan dari Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya mohon maaf untuk kekurangan kita di kajian malam hari ini, dan sampai jumpa di program dan kajian-kajian dari kami Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya selanjutnya. Dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.